Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, dan juga yang kami hormati Ketua Jurusan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, dan juga yang kami hormati Kaprodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, yang kami hormati juga Ketua Himahisya Hukum Bisnis Syariah tahun 2019-2020, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh mahasiswa hukum bisnis syariah dan calon mahasiswa hukum bisnis syariah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan materi output lulusan hukum bisnis syariah pada calon mahasiswa hukum bisnis syariah angkatan tahun 2020. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Adik-adik mahasiswa atau saudara-saudara mahasiswa angkatan 2020 hukum bisnis syariah yang dimuliakan Allah, tentu saya menyampaikan pertama kali ke saudara-saudara adalah selamat datang di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo. Dan saya katakan kepada saudara-saudara, dan saya yakin bahwa saudara itu pada akhirnya besok akan menjadi hakim di pengadilan, di seluruh pengadilan di Indonesia, atau minimal menjadi istrinya hakim, atau kalau tidak demikian bisa sebagai seorang praktisi di bidang hukum bisnis syariah, atau akademisi di bidang hukum bisnis syariah, atau advokat di bidang hukum bisnis syariah, atau yang lainnya. Untuk menyingkat waktu, perkenankanlah saya sebelum menyampaikan materi secara utuh terkait kegiatan ini, meski biasanya kegiatan ini dilakukan secara tatap muka langsung, namun pada saat ini dalam keadaan yang tidak bisa bertatap muka dikarenakan ada virus corona yang sampai saat ini kita masih belum mengetahui sampai kapan pemerintah melakukan kebijakan kuliah online sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Tentu saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Yono. Saya lahir di Pamekasan 30 Juli 81. Saya sudah menikah dan sudah punya anak 3. Saat ini pendidikan terakhir saya masih S2 Hukum Islam, dan saat ini juga saya sebenarnya sama dengan teman-teman sekalian juga mahasiswa di pasca sarjana Winsa dan belum lulus. Saya yakin perkenalan ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang dari Pamekasan bisa kita bertatap muka langsung di Pamekasan. Dan juga perlu saya kenalkan bahwa saya juga pendamping saya dari Jawa Tengah, atau tepatnya Klaten. Baik saudara sekalian, untuk menyingkat waktu, tentang materi yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah tentang output lulusan hukum bisnis syariah. Tentu akan saya urai satu persatu dulu supaya teman-teman itu punya harapan besar bagaimana dia ketika teman-teman belajar di prodi hukum bisnis syariah tidak kecewa, karena harapan teman-teman itu beraneka ragam. Ada yang harapannya melanjutkan ke perguruan tinggi itu memang ikhlas adalah mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Ada yang niatannya memang betul-betul tulen ingin menjadi hakim atau menjadi praktisi di hukum bisnis syariah, atau hanya
saja tanpa embel-embel yang lain. Tetapi dari sekian tujuan yang dilakukan oleh teman-teman kepada prodi hukum bisnis syariah, yakinlah bahwa pilihan dan takdir saudara-saudara sekalian di prodi hukum bisnis syariah ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Dan tidak usah kecewa, karena prodi hukum bisnis syariah itu akan mengantarkan saudara-saudara kepada pintu harapan yang dicita-citakan saudara, yakni menjadi praktisi di hukum bisnis syariah, baik yang ada di pengadilan maupun yang ada di luar pengadilan. Baik, tentu dari sekian program yang ditawarkan oleh prodi hukum bisnis syariah, nanti saudara-saudara akan belajar banyak tentang hukum, akan belajar banyak tentang bisnis syariah yang semuanya adalah dilandasi oleh nilai-nilai Al-Quran sama hadis. Tentu ketika semuanya ilmu yang diserap oleh saudara-saudara di prodi hukum bisnis syariah, dan nanti setelah saudara lulus dari prodi hukum bisnis syariah, tentu harapannya niat awal adalah bagaimana ilmu yang kita dapatkan di prodi hukum bisnis syariah itu betul-betul dilaksanakan secara baik, ya, dengan titel yang akan diemban oleh teman-teman semuanya. Pak, pertanyaannya adalah mau kemana kita, Pak, setelah kita diwisuda? Itu pertanyaan panitia dan pertanyaan mahasiswa secara umum di prodi hukum bisnis syariah. Tentu perlu dijawab oleh kita selaku dosen dan juga selaku pembimbing di prodi hukum bisnis syariah. Saya secara pribadi sebenarnya, meskipun saya sudah dari 2013 menjadi dosen di hukum bisnis, prodi hukum bisnis syariah, tetapi di lain kegiatan saya juga masih sebagai lawyer dan sebagai mediator dan atau sebagai praktisi di pengadilan agama, di pengadilan negeri, di pengadilan tipikor, dan di pengadilan tata usaha negara. Maka dari itu tidak usah kecewa dengan masuknya saudara-saudara di prodi hukum bisnis syariah. Tentu ketika saudara mempunyai basic sebagai sarjana hukum yang berbasis syariah, maka saudara besok bisa mengikuti seleksi menjadi hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Tetapi spesialisnya memang saudara dilatih di hukum bisnis syariah ini adalah di pengadilan agama. Jadi apa yang terjadi di pengadilan agama kalau saudara menjadi hakim dan lulus seleksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka yakinlah bahwa ilmu yang didapat di prodi hukum bisnis syariah itu sudah cukup menjadi bekal untuk memutus beberapa perkara yang diajukan oleh pencari keadilan di pengadilan agama, dimanapun pengadilan itu. Jadi kalau pengadilan agama di seluruh Indonesia itu ada di setiap kabupaten, sama dengan adanya pengadilan negeri yang ada di setiap kabupaten. Apa pengadilan agama itu? Memang secara umum masyarakat memahami bahwa pengadilan agama itu secara umum dan yang paling banyak menangani perkara perkawinan atau yang dikenal dengan cerai talak dan cerai gugat. Namun dalam perkembangan era modern ini tentu sudah banyak perkara-perkara ekonomi syariah. Apa itu perkara ekonomi syariah? Yakni terjadinya problem, permasalahan yang terjadi antara nasabah dan bank. Antara nasabah dan bank itu saat ini sudah berkembang dan telah banyak masuk ke pengadilan agama. Kenapa masuk ke pengadilan agama terhadap perkara itu? Karena nasabah sama bank itu atau koperasi sama nasabahnya itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, sehingga perlu pihak ketiga atau perlu pengadilan untuk memutus perkara tersebut. Maka di pengadilan agama itulah profil saudara. Tentu untuk masuk menjadi hakim pengadilan agama melalui seleksi ketat. Salah satunya adalah ada tes tulis, kemudian ada tes wawancara dan tes keterampilan menjadi hakim.
Saya yakin kalau teman-teman belajar dengan serius di prodi hukum bisnis syariah, saya hakul yakin teman-teman akan mudah melalui jalan itu. Apalagi memang takdir saudara adalah sebagai penegak hukum. Jadi berbahagialah karena memang pengadilan ke depan itu problem di pengadilan agama itu juga tambah kompleks. Jadi tidak akan tambah sedikit perkaranya, tetapi perkara itu terus banyak. Tentu ketika banyak maka perlu keahlian dari saudara-saudara untuk menyelesaikan perkara itu. Syukur-syukur kalau saudara memang tidak ditakdirkan menjadi hakim di pengadilan agama, saudara bisa menyelesaikan secara mediasi. Karena profil saudara juga bisa menjadi mediator syariah di bidang hukum bisnis syariah yang dengan keahlian saudara sebagai mediator mampu menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan agama. Tidak cuma sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama itu, juga termasuk hukum waris. Jadi sengketa waris antara ibu dan anak, antara kakak dan adik, antara nenek dan cucu, termasuk antara orang lain dengan saudara. Tetapi kalau di hukum bisnis syariah akan diajari bagaimana tata krama yang baik mengelola yang namanya hukum waris, sehingga tidak ada istilahnya mahasiswa hukum bisnis syariah bertengkar tentang warisan. Tetapi mahasiswa hukum bisnis syariah adalah pencari solusi kebaikan terhadap masalah waris yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain saudara bisa menjadi hakim, maka saudara juga bisa menjadi panitra di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia, khususnya pengadilan agama. Apa itu panitra? Panitra itu adalah pembantu hakim untuk mengurus seluruh administrasi perkara. Jadi kalau mencari keadilan datang ke pengadilan agama, maka pertama kali dia akan berhadapan dengan kepanitraan. Di kepanitraan itu mulai proses pendaftaran, proses pemanggilan, proses pemeriksaan bukti-bukti, seluruh administrasi itu dikelola oleh kepanitraan. Ya, termasuk panitra itu adalah mendampingi hakim atau sebagai sekretaris, ya, sebagai sekretaris hakim di dalam persidangan. Seluruh administrasi itu dikelola oleh kepanitraan, dan saudara di prodi hukum bisnis syariah ini akan diajari bagaimana cara mengelola yang namanya perkara-perkara atau administrasi perkara di pengadilan agama. Ya. Kemudian selain itu ada yang nomor 3 lagi adalah saudara juga bisa bekerja sebagai praktisi hukum bisnis syariah. Saudara bisa menjadi kepala cabang dari koperasi syariah, bisa menjadi kepala cabang dari bank syariah. Tentu dalam rekrutmen menjadi kepala cabang yang saya sebutkan tadi tentunya harus melalui tahapan. Tidak otomatis saudara menjadi kepala cabang, tidak akan, tetapi mengikuti seleksi lembaga tersebut. Tetapi saya yakin kalau dari prodi hukum bisnis syariah terjun di dunia itu, saya yakin akan cepat karirnya menjadi pengelola atau praktisi hukum bisnis syariah. Selain itu juga saudara bisa menjadi mediator, sebagaimana yang saya singgung di atas. Jadi mediator itu apa, Pak? Mediator itu adalah juru damai antara A dan B, antara para pihak yang berkonflik. Disitulah hadir tengah-tengah seorang mediator yang menjadi mediator atau mencarikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh pihak baik itu pencari keadilan, penggugat maupun tergugat atau pihak yang berkonflik. Selain itu juga prodi hukum bisnis syariah juga outputnya atau bisa juga bekerja sebagai lawyer atau dikenal dengan advokat.
Tentu untuk menjadi seorang advokat, harapan Prodi Hukum Bisnis Syariah, Prodi Hukum Bisnis Syariah menyarankan terhadap alumninya untuk tetap konsisten berada di jalur advokat syariah. Kenapa? Nama baik dari advokat saat ini masih tanda kutip di masyarakat dengan sepak terjangnya, sebagaimana yang terjadi di dunia advokat, masih masyarakat menilainya miring. Tetapi dengan hadirnya advokat syariah dengan janji-janji kejujuran atau praktek integritas yang berdasarkan keislaman, mungkin akan lebih diterima ketimbang advokat yang non syariah. Karena nilai yang dibawa oleh advokat syariah itu tentu adalah nilai kejujuran. Disinilah Prodi Hukum Bisnis Syariah yang selalu menekankan terhadap alumninya, kalau suatu saat menjadi advokat atau menjadi lawyer, bagaimana punya integritas, punya nilai keislaman yang kuat di dalam dirinya. Tidak hanya orientasi uang, tetapi juga orientasi ibadahnya, itulah yang nomor satu. Uang itu adalah nomor sekian. Tapi nilai-nilai yang ditanamkan oleh Prodi Hukum Bisnis Syariah bagi calon advokat syariah itu, yakni mahasiswa hukum bisnis syariah, tentu adalah nilai-nilai keislaman, nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menjadi advokat tentu ada tahapan juga, dan ada undang-undang advokat, ada kriteria yang harus dilalui. Jadi bagaimana saudara nanti bersaing dengan fakultas hukum murni untuk menjadi advokat? Ketika menjadi advokat, maka tidak hanya fokus menangani perkara-perkara yang ada di pengadilan agama, tidak. Sebagaimana yang saya lakukan adalah tidak hanya menangani perkara di pengadilan agama, tetapi juga kita bisa menangani perkara di bidang perkara pidana yang ada di pengadilan negeri, perkara perdata sengketa tanah yang ada di pengadilan negeri, termasuk sengketa tanah yang ada petitun, termasuk menangani perkara yang ada di pengadilan tipikor. Tentu ketika kita disumpah, jadi ada mahasiswa prodi hukum bisnis syariah yang kalau lulus menjadi advokat, maka dia tidak hanya menangani perkaranya di pengadilan agama, tidak, tetapi lintas pengadilan. Tidak hanya ada di satu tempat, dan di satu maksudnya satu tempat itu tempat domisilinya tidak, tetapi dia bisa membantu menegakkan keadilan di berbagai kabupaten seluruh Indonesia, baik itu di Aceh, baik itu di Kalimantan, maupun di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Selain itu juga praktisi hukum bisnis syariah atau prodi hukum bisnis syariah itu juga bisa menjadi pengacara pajak atau kuasa hukum di bidang pajak. Tidak cuma itu, prodi hukum bisnis syariah alumninya juga bisa menjadi notaris. Ya. Jadi profil sebagai notaris, profil sebagai pengacara pajak, profil sebagai advokat, profil sebagai mediator, itu adalah niatan utamanya adalah limardotillah, mencari keridhaan Allah terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Baru orientasi materi. Siapa yang bayar terhadap yang saya sebutkan tadi itu adalah masyarakat. Bisa dibayar sukarela, bisa dibayar sesuai dengan keringat yang dia keluarkan, bisa dibayar dengan kesulitan yang mereka lakukan, bisa tidak dibayar. Itulah praktisi hukum bisnis syariah selalu mau diminta bantuan meskipun itu tidak dibayar. Kemudian yang ke-8, prodi bisnis syariah itu juga bisa bekerja di lingkungan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di kantor urusan agama atau yang dikenal dengan KUA di setiap kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi apa Pak? Bisa jadi penghulunya, bisa sebagai sekretarisnya, ya, dan bisa sebagai stafnya, tergantung kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Tidak cuma itu, prodi hukum bisnis syariah itu juga bisa bekerja di pemerintah daerah sebagai bagian hukum di pemerintah daerah, termasuk di pemerintahan desa,
bisa sebagai bekerja di bidang hukum di pemerintahan desa. Selain itu juga dia prodi hukum bisnis syariah, alumninya bisa juga bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu juga prodi hukum bisnis syariah menjadi legal officer. Ya. Kemudian prodi hukum bisnis syariah juga harus mampu merancang kontrak atau akad-akad syariah. Ya. Jadi prodi hukum bisnis syariah itu sudah dibekali keterampilan bagaimana cara melakukan kontrak yang benar menurut prinsip-prinsip syariah, sehingga ketika alumni prodi hukum bisnis syariah yang terjun di dunia perbankan syariah, di dunia koperasi syariah, harapan besar kita adalah tidak ada lagi anggapan masyarakat bahwa bank syariah, koperasi syariah bunganya lebih besar dari konvensional. Maka harus menjelaskan sedetil-detilnya bahwa orientasi dari pengembangan lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, BMT syariah, bank syariah, orientasinya adalah kemaslahatan ekonomi umat Islam, bukan orientasi kapitalis, bukan. Sehingga nanti ke depan dapat mengembalikan marwah dan martabat koperasi syariah. Saat ini mungkin anggapan masyarakat secara umum adalah bahwa bank syariah menawarkan bunga, sebagian besar menawarkan bunga yang lebih besar. Padahal tidak demikian, dan tidak pernah ditemukan bahwa di bank syariah, koperasi syariah yang namanya bunga, tetapi yang ditemukan adalah bagi hasil. Kemudian prodi hukum bisnis syariah itu juga bisa menjadi kurator. Kurator itu mendampingi orang perusahaan yang sudah hampir kolap, juga bisa menjadi konsultan HKI, juga menjadi konsultan ABDAL, tetapi ini jarang dilakukan oleh teman-teman. Juga bisa menjadi jasa penaksir, juga bisa menjadi jaksa. Jadi jaksa, saudara, kalau memang mau mengikuti seleksi yang dilakukan oleh negara, karena jaksa itu nama lainnya adalah pengacara negara, alumni hukum bisnis syariah itu juga bisa ikut berkompetisi menjadi jaksa atau menjadi pengacara negara yang bajunya coklat itu. Harapan besar adalah kalau sudah penegak hukum seperti jaksa, hakim, ya, itu didominasi oleh alumni syariah, maka marwah lembaga tersebut diharapkan mampu, ya, membuat terobosan hukum yang bisa menciptakan keadilan di lingkungan masyarakat. Selain itu juga prodi hukum bisnis syariah alumninya bisa menjadi akademisi, menjadi dosen, menjadi guru. Selain itu juga ada prodi hukum bisnis syariah bisa menjadi politisi, juga bisa. Yang terakhir adalah prodi hukum bisnis syariah itu bisa menjadi peneliti, pekerja sosial, atau pekerja di bidang bisnis. Tentu semuanya dari rangkaian lamaran kerja yang ditawarkan oleh prodi hukum bisnis syariah itu tergantung niat dan ketulusan hati dari seluruh mahasiswa prodi hukum bisnis syariah. Karena orientasi kita sebenarnya adalah, meskipun kita tidak bekerja di situ, tetapi kalau kita punya integritas, punya etos kerja yang kuat, maka alumni hukum bisnis syariah yakin akan diterima di berbagai lini sektor. Karena dosen-dosen hukum bisnis syariah yang saya tahu dari 2013, dari awal sampai 2020 saat ini, selalu menanamkan bagaimana etos kerja dari mahasiswa, bagaimana pola didikan yang diberikan kepada siswa itu adalah etos kerja yang baik, atau menanamkan nilai-nilai keislaman sehingga dia punya integritas di masyarakat besok ketika dia sudah bekerja. Karena bangsa kita saat ini yang saya amati secara pribadi adalah krisis moral. Tentu lahirnya sarjana
sarjana hukum di bidang syariat semoga dapat membawa harapan baru terhadap penegakan hukum ya yang ada di Indonesia. Tentu ketika kita punya alumni di bidang hukum dan itu tersebar di mana-mana, masyarakat akan terdidik patuh hukum. Karena hukum itu adalah rambu-rambu bagaimana masyarakat itu menjadi baik, bagaimana masyarakat itu menanamkan nilai-nilai nilai-nilai hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Itu mungkin penjelasan singkat dari saya sebagai dosen hukum bisnis syariah. Harapan besar saya mendoakan saudara-saudara masuk kepada prodi hukum bisnis syariah dengan keadaan bangga. Jangan sampai saudara masuk pada prodi hukum bisnis syariah itu dalam keadaan kecewa. Karena saya yakin pilihan kerja, kalau orientasinya adalah besok prodi hukum bisnis syariah mau kemana kerjanya, sudah banyak lapangan pekerjaan, tinggal saudara masuk kemana. Tetapi tidak, kalau memang lapangan pekerjaan itu tertutup bagi kita, yang paling baik adalah bagaimana saudara memulai entrepreneur atau memulai berbisnis secara syariah. Tidak hanya di bidang makanan tidak, tetapi orientasi kita adalah di bidang entrepreneur hukum syariah. Jadi kita memberikan jasa-jasa hukum di bidang syariah kepada masyarakat, sehingga juga kita akan mendapatkan amal baik. Itu catatan awalnya adalah amal baik yang kita kerjakan kepada masyarakat tentu oleh Allah pasti dibalas dengan rezeki yang baik. Kalau orientasi mahasiswa syariah adalah orientasi uang, ya pekerjaan itu hanya orientasinya adalah untuk mencari materi, itu sangat besar. Karena kehidupan kita saat ini hanya sebentar di dunia. Tentu niatan awal adalah bagaimana alumni prodi hukum bisnis syariah itu mencari rezeki adalah yang pertama diniatin 5 rodotila, mencari amal atau mencari kebaikan amal di masyarakat sebagai bekal besok di akhirat. Kalau sudah niatannya beramal, maka tidak ada rasa kecewa dimanapun saudara berada, baik berada di lingkungan peradilan ataupun di lingkungan hukum yang lainnya. Kalau niatan amal yang kita kedepankan, maka kita tidak akan mencari ceperan yang tidak halal selain profesi yang kita lakukan. Jadi kenapa hukum saat ini bisa dibolak-balik? Karena orientasi mereka adalah mereka mendapatkan materi. Tetapi kalau di syariah tidak, orientasi awal kita adalah bagaimana kita beramal kebaikan kepada orang lain di bidang hukum. Bagaimana tegaknya hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga tidak ada yang istilahnya suap, sogok dan lain sebagainya. Karena nilai kita adalah nilai kejujuran yang kita kedepankan. Ya. Jadi untuk masuk itu semuanya tentu melalui proses yang panjang. Semoga kita masuk di prodi hukum bisnis syariah, teman-teman betul serius belajar tentang hukum bisnis syariah yang ada di prodi hukum bisnis syariah di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Ya, maka kuatkan niat dalam diri kita bagaimana kita belajar yang sesungguhnya, sehingga ilmu yang diberikan di kita di prodi hukum bisnis saya dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka langsung dengan mahasiswa prodi hukum bisnis syariah angkatan 2020. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.